akan menjadi doa. Maka dalam menghadapi masa depan, kita harus banyak harapan dan banyak doa. Takut gagal itu boleh. Tapi ketika cemas gagal, itu akan menjadi doa. Makanya, anak-anakku sekalian, untuk menghadapi ini, satu, dibutuhkan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mengharapkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Baik ilmu dunia atau ilmu akhirat. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat, dia harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin menggenggam dunia di tangannya dan masuk surga, dia harus juga punya apa? Ilmu. Tanpa ilmu, maka orang tidak bisa apa-apa. Yang kedua, persiapkan himmah. Himmah itu apa? Cita-cita yang kuat. Tanpa cita-cita yang kuat, kita akan menjadi manusia yang lemah. Makanya, Masya Allah, 2 tahun terakhir ini kita diuji oleh Allah dengan pandemi. Yang dengan pandemi ini, ngapunten, pendidikan belajar mengajar hanya lewat online, sehingga seorang murid tidak bisa memandang wajah gurunya. Padahal di dalam memandang wajah guru itu ada keberkahan. Ya kadang-kadang sing ngerjakno tambah wong tuane. Sampeyan sing ngerjakno wong tuane to mbok kerjakno dhewe, Kak? Oh, alhamdulillah dikerjakno dhewe. Alhamdulillah. Ilmu, amal, dan iman. Kembali lagi ke tema kita bahwa Ki Hajar Dewantara itu telah mewasiatkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang merdeka, selamat, dan bahagia. Merdeka itu apa sih? Apakah bebas sebebas-bebasnya seperti anak-anak pang itu? Tidak mau ditekan, tidak mau, itu namanya bebas sebebas-bebasnya? Bukan. Merdeka adalah ketika kita dalam melakukan aktivitas tidak ada yang menekan dalam hal keburukan. Contoh, Belanda menjajah kita, itu penjajahan. Contoh, ketika kita akan bebas sebebas-bebasnya, tidak. Tapi artinya ketika kita melakukan kebaikan tidak ada yang melarang. Ini tujuan pendidikan. Agar orang tahu ini baik, ini buruk. Yang kedua, menjadi orang yang selamat. Karena tanpa pendidikan kita akan menjadi orang yang tidak selamat. Orang yang tidak punya ilmu itu seperti orang buta. Yang ketika dia berjalan, sandungan orang ngerti, blowokan orang ngerti, apa-apa gak ngerti. Itu orang buta. Orang yang tidak berilmu sama halnya dia menjadi orang yang seperti orang buta. Pagi ini saya mendapatkan beberapa WA. Pak Yai, gimana sih caranya saya tidak sumpek? Pak Yai, gimana sih hidup ini agar tidak ruwet? Lah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya ngapunten. Ada seseorang yang seperti itu dikasih sama Pak Yai. Kalau kamu hidupmu tidak ruwet, yang menyebabkan ruwet itu apa sih? Ya masalah saya banyak, Pak Yai. Banyak masalah saya. Apa contohnya? Ini banyak. Baik, kata Pak Yai. Ini ada gelas, dikasih air. Terus dikasih garam. Coba diminum. Gaber-gaber, asin. Sekarang cari garam 1 sak. Pergi ke telaga. Di situ ada sumber air jernih. Bersih. Garam 1 sak ini ditabur di situ, diminum. Rasanya apa? Segar, enak. Itu sebenarnya masalahmu. Bukan masalahmu yang banyak. Ibaratnya garam itu masalah, gelas ini ilmumu. Jangan salahkan masalahnya, tapi salahkan ilmumu yang masih sedikit. Berarti untuk menyelesaikan masalah, tidak garamnya, tapi perbanyak airnya. Bahasa seperti ini bisa dipahami. Inilah yang saya sebut tadi, kenapa sih belajar matematika? Kenapa sih belajar XR? Kenapa sih belajar sejarah? Kenapa sih belajar kebudayaan? Kenapa belajar-belajar? Itu adalah untuk menambah air kita. Sehingga kita suatu saat menghadapi masalah, kita akan baik-baik saja. Ini yang disebut menjadi orang yang merdeka, kemudian menjadi orang yang selamat, yang ketiga, yang paling penting, menjadi orang yang bahagia. Ya tidak tahu Ustaz, tujuan saya mencari ilmu kan ingin masuk surga. Iya, artinya kamu masuk surga itu selamat dari neraka dan bahagia di surga. Jangan sampai pendidikan ini masalah tambah menjadi neraka.
Tak balik nih, jangan sampai pendidikan itu tambah menjadi apa? Neraka. Makanya ngapunten. Dunia yang semakin modern ini seakan-akan penuh tuntutan. Prestasi diutamakan. Juara ini diutamakan, juara ini diutamakan. Memang juara itu penting untuk penyemangat, untuk ghirah. Tapi menjadikan anak yang lebih baik daripada kemarin, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, itu lebih penting. Makanya anak-anakku, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu dengan hari yang kemarin. Prestasimu jangan bandingkan dengan prestasi orang lain, tapi bandingkan prestasimu dengan hari-hari kemarin. Insya Allah dengan seperti ini kita tetap akan menjadi pribadi yang bahagia. Makanya dulu ibu saya itu dipeseni, bapak saya dipeseni sama Habib Muhammad Ahmad Assegaf Tuban ketika beliau masih hidup, Allah yarham. Ketika usia 2 tahun saya cacat, usia 2 tahun saya nggak bisa jalan, sampai usia 7 tahun. Ibu saya dipeseni, bapak saya dipeseni, Pak, Mbok, tohaiki sok ben sing mencerahkan, istilahnya merubah kehidupannya kalian. Toha iki aja diciplaki, toha iki aja diseneni, biarkan dia belajar. Akhirnya apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Karena ibu saya, bapak saya punya keyakinan bahwa masa depan keluarga ini yang merubah masa depan dari miskin menjadi kaya, dari yang ini menjadi naik, ini saya. Sehingga saya punya ghirah, punya semangat hidup. Sampai teman-teman ngapunten di Bojonegoro yang saya kenal, orang yang cacat seperti saya ini berjumlah 25 anak. Yang sekolah itu hanya 2. Yang sekolah berapa? 2, saya dan teman saya. Itu pun sekolah hanya SMP. Kenapa? Karena orang tuanya malu punya anak yang cacat. Tapi ibu saya selalu memberi motivasi, nak, jere Habib Muhammad, sampai niku sok mben sing ngrubah masa depannya bapak ibu. Sampai belajar sing temen. Sehingga dengan ini saya merasa orang yang paling bahagia, saya merasa menjadi orang yang tertantang untuk merubah. Ternyata betul. Ternyata apa yang dingendikakno kali Habib Muhammad Ahmad Assegaf itu menjadi kenyataan hari ini. Karena apa? Saya menganggap masa depan tidak akan pernah sulit. Masa depan itu indah, masa depan itu enak, masa depan itu mudah dihadapi, masa depan itu tidak ada yang sulit. Tapi saya anaknya orang miskin, Ustadz. Saya anaknya orang tidak mampu. Apakah nanti saya bisa merubah keluarga saya? Bisa. Dengan apa? Dengan keyakinan dan dengan kalian tidak mencemaskan masa depan. Kalau kita mencemaskan masa depan, niki aku nek ngene piye, nek ngene piye, nek ngene piye, maka kecemasan itu justru akan menjadi doa yang menjadi bumerang untuk kita, sehingga kita selalu punya rasa takut. Oke, coba ditirukan lagi agar ini merefresh lagi. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya mampu. Saya mampu. Saya bahagia. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu, amal, dan iman. Ketiga-tiganya ini 3 rangkaian yang harus kita miliki. Usia-usia kalian ini adalah usia mencari ilmu. Di samping ilmu, amalkan. Setelah amalkan, bagaimana kita dekat dengan Allah. Ngapunten adik-adikku, hari ini banyak perusahaan yang bangkrut. Ketika masa pandemi ini, banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang pekerjaannya turun drastis. Kecuali PNS, ibu, bapak guru itu aman ya. Ngajarnya di rumah, walaupun ngajar di rumah, walaupun sibuknya di rumah, gajinya tidak turun. Tapi bagi perusahaan, seperti kemarin, perusahaan saya 70 karyawan itu bingung. Ini kalau dipecat bagaimana dengan mereka? Kalau nggak dipecat, keadaan perusahaan sedang jatuh. Di luaran sana banyak yang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ilmunya banyak, amalnya banyak, banyak berbuat. Kalau tidak punya iman, maka kemarin banyak orang yang putus asa. Sehingga drop, jatuh mentalnya. Maka ilmu dan amal itu belum cukup kalau kita tidak punya iman, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian,
persiapkan iman kalian. Karena ilmu amal itu harus punya digabung dengan iman, yaitu spiritual. Makanya kunci sukses itu sebenarnya kalau hanya diringkas tanpa 3 atau 2 saja, yaitu iman dan strategi. Kalau kalian punya iman, kedekatan dengan Allah yang sangat kuat, dan punya strategi yang banyak, strategi ilmu dunia, ilmu langit. Insya Allah dengan iman dan strategi ini, kalian bisa akan mengalahkan dunia, akan menaklukkan dunia. Allahumma amin. Cuma kadang-kadang, adik-adikku sekalian, di pendidikan kita akhir-akhir ini, mungkin tujuan dari pendidikan yang saya sebutkan tadi, yaitu menjadikan orang yang merdeka, menjadikan orang yang selamat, dan menjadikan orang menjadi bahagia. Ini tujuan pendidikan. Kadang-kadang kita banyak diajari strategi. Saya ibaratkan seperti kupu. Itu dunia, strateginya adalah dengan membuat jaring. Sehingga orang-orang sekarang banyak membuat jaring untuk ngejar kupu. Tapi spiritualnya nggak diajarkan. Makanya kadang-kadang anak di pondok itu kadang-kadang tidak jalur sama ilmu dunia. Diajari cara nandur, diajari cara nanam bunga. Setelah bunganya tumbuh bunga, akhirnya kupu datang. Ini yang diajarkan di pondok pesantren. Kalau di sekolah biasanya diajari cara membuat jaring, akhirnya ngejar kupu. Apakah itu salah? Tidak. Yang salah adalah ketika kita terlena dengan kupunya. Artinya apa? Ketiga hal ini kalian harus punya. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Yang kedua amal. Yang ketiga adalah iman. Ilmu, amal, dan iman. Dengan 3 hal ini, insya Allah kalian akan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Terima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Semoga di tahun yang ke-27 dan seterusnya SMP Negeri 6 ini menjadi SMP yang membuahkan banyak karya untuk anak bangsa. Kalian di sini, yang hadir di sini, semoga yang menjadi bagian dari SMP 6 ini, semoga diberikan oleh Allah kemudahan. Kemudahan rizkinya, kemudian menerima ilmunya, futuh hatinya, sehingga menjadi orang yang berguna fid dini wa dunya wal akhirah. Masa depannya insya Allah cerah. Doakan Ustadz juga hari-hari ini karena kurang fit Ustadz, ngapunten habis vaksin kemarin, jadi nggak tahu kalau efek vaksin itu luar biasa ternyata, karena beberapa hari ke depan harus keluar kota, jadi harus vaksin. Kalau naik pesawat harus vaksin, jadi vaksin ternyata efeknya hari ini luar biasa dan nggak nyangka. Terima kasih, hanya bisa berdoa semoga harapan kita 3 tadi ya, apa? Ilmu, amal, dan iman. Nanti kalian akan ingat apa yang katakan Ustadz ini. Yang bisa mengalahkan dunia, yang bisa ya ini ilmu, amal, dan iman. Untuk penjelasannya kalian bisa utak-atik sendiri, insya Allah suatu saat ini akan kalian ingat terus. Ilmu, amal, dan iman. Tingkatkan ilmu, tingkatkan amal, dan perbanyak iman, perdalam iman. Dari kami, bila ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.